Tingkat kesembuhan hewan ternak yang terjangkit PMK di Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini mencapai 43,15%. Tingkat kesembuhan ternak sapi yang terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lombok Barat tergolong tinggi. Dari data Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Barat, tingkat kesembuhan hewan ternak yang terjangkit PMK mencapai 43,15%, setara dengan 3.080 ekor ternak. Sementara itu, di beberapa desa di Kecamatan Gerung seperti Desa Taman Ayu, terdapat tingkat kesembuhan ternak yang terjangkit PMK mencapai 90%. Para peternak yang ada di wilayah setempat diminta untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke kandang mereka, serta menjaga kebersihan hewan dan kandang secara rutin, melakukan sterilisasi sehingga dapat mengendalikan dan mencegah PMK hewan ternak, sehingga stok daging sapi dan pasokan sapi normal saat Idul Adha. Dari total populasi sapi, kurang lebih 100.000 ekor sapi di Lombok Barat, tapi yang terpapar PMK hingga saat ini 2.000 ekor, itu artinya hanya 5%. Sementara rasio untuk hewan kurban hanya membutuhkan 20.000 sehingga masih bisa memenuhi stok hewan kurban. Populasi sapi di Lombok Barat itu kan sekitar 130.000, yang terjangkit hanya 7.000, itu hanya 5,4%. Berarti masih cukup untuk kebutuhan Idul Adha. Kebutuhan Adha kan tidak sampai 20.000 Lombok Barat. Jauh dari cukup. Iya, jauh. Populasi sapi kita ini 130.000. Di Sepertanak Lobar lebih rutin melaporkan kondisi ternak mereka ke petugas UPT Kesuan agar hewan yang terjangkit PMK cepat ditangani oleh petugas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Mengatasi limbah sampah di NTB, salah satu yayasan khusus sampah di Lombok Tengah melakukan inovasi dengan membuat mesin pencacah atau pengolahan sampah non-organik. Dan limbah sampah organik ini diolah menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Program pemerintah Zero Waste pengolah sampah di NTB belum berjalan maksimal karena masih ditemukan tumpukan sampah yang belum terangkut yang dapat membahayakan lingkungan ke depannya, mengingat NTB menjadi salah satu daerah wisata tujuan di Indonesia. Mengatasi permasalahan volume limbah sampah ini, salah satu yayasan peduli lingkungan yang berdiri sejak tahun 2019 silam membuat mesin pencacah sampah non-organik. Sampah-sampah kemasan ini belum bisa diselesaikan di di Indonesia, di NTB juga kayak gitu. Jadi latar belakangnya kita mau membantu pemerintah sebenarnya, yang di pusat targetnya 2050 dan di NTB targetnya tahun 2023 kayak gitu. Nah, kalau di sini sekarang keluhannya kan sampah kemasan plastik ini di sekitar sini ya, itu sudah masuk ke sawah-sawah warga. Jadi kalau mau panen jadi harus dibersihkan dulu sampah-sampah kemasannya. Jadi kalau enggak nanti takutnya gagal panen kayak gitu. Nah, selain itu sampah-sampah kemasan ini kan dibuang juga ke sungai. Nah, sungai itu kan muaranya ke laut. Ya jangan sampai nanti sampah-sampah kemasan ini masuk ke laut. Apalagi kan ada studi mengatakan kalau nanti 2050 itu jumlah sampah kemasan itu lebih banyak daripada ikan, yang sampai kayak gitu. Dan beberapa studi juga kan mengatakan kalau di ikan-ikan di laut itu sudah memakan mikroplastik. Jadi banyak ikan-ikan itu sudah mengandung mikroplastik dan kita makan ikan yang ada kandungan plastiknya. Jadi bisa dibilang kita yang buang sampah kemasan plastik dan berefek juga buat kita gitu. Apa yang kita buang itu yang kita kembali lagi kepada kita. Jangan sampai seperti itu. Beberapa produk yang dihasilkan dari limbah sampah non-organik setelah diolah dengan mesin pencacah ini diantaranya tikar, kasur, dan bantal. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaring bibit dari atlet bulu tangkis Polda NTB bersama PBSI NTB menggelar kejuaraan bulu tangkis Kapolda Cup 2022 dan kegiatan ini sebagai rangkaian Hari Bayangkara ke-76. Sebanyak 736 peserta ikut ambil bagian dalam bulu tangkis Kapolda Cup 2022 yang terbagi ke dalam 10 kategori dan 1 kategori diikuti dari TNI dan Polri. Dengan rincian dari 736 peserta terdiri dari 536 warga umum, 200 peserta dari masing-masing kesatuan TNI Polri. Kapolda NTB Joko Purwanto menjelaskan, bulu tangkis Kapolda Cup 2022 ini dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76, memupuk dan membangun karakter bangsa di usia dini. Tujuan kegiatan Kapolda Cup bulu tangkis dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76. Kalau kita lihat tadi pesertanya, saya di luar ekspektasi saya, jumlahnya luar biasa. Yang lebih luar biasa yang anak-anak
usia dini itu hadir sebagai atlet. Kejuaraan ini adalah rangkaian kegiatan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana memupuk, membangun karakter bangsa di usia dini. Ketua PBSI NTB Junaidin, bulu tangkis Kapolda Cup 2022 ini untuk melahirkan dan menjaring atlet-atlet berbakat asal NTB yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pertama tentu terima kasih karena Polda NTB ini sudah 3 kali menyelenggarakan ini. Tapi ini yang paling besar. Terima kasih sekali karena bagaimanapun kita tidak bisa berbuat sendiri. Harus ada sponsor-sponsor, harus ada pendukung yang melaksanakan. Karena dia bulu tangkis kan lumayan. Targetnya tentu atletnya kan akan bermunculan. Kalau bisa Polda mengadakan 2 kali setahun aja sudah luar biasa. PBSI berharap kegiatan seperti ini lebih sering diadakan karena dapat memunculkan bibit baru di dunia bulu tangkis karena PBSI tidak bisa bekerja sendiri dan butuh keterlibatan banyak pihak. Babak penyisihan dilakukan di 10 kabupaten kota se-NTB dan pemenang tingkat kabupaten atau kota akan dipertandingkan di Gor Warna Agung Tanjung Karang Ampenan Kota Mataram untuk menentukan pemenangnya. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.